Selamat malam saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pengakuan iman rasuli. Poin yang pertama, yaitu kita mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta atau Khalik langit dan bumi. Untuk itu saya akan mengajak kita semua membaca dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ini adalah bagian yang paling awal di dalam Alkitab Ibrani. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, atau bumi adalah kekacauan yang tidak berbentuk, dan gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air atau di atas kedalaman, di atas kekacauan itu. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita membahas bagian yang sudah ditetapkan pada hari ini. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang menciptakan segala-galanya. Di hadapan-Mu tidak ada hari kemarin, tidak ada masa depan, tidak ada masa kini juga, sebab segala-galanya ada di hadapan-Mu. Engkau tidak berada dalam aliran waktu, tetapi Engkau menopangnya. Engkau menciptakannya. Engkau tidak tergantung kepadanya, Engkau tidak ditentukan olehnya. Tetapi Engkau berada secara aktif di dalamnya untuk memberinya keteraturan, untuk menyediakan di dalamnya kehidupan, kebaikan, keindahan, dan makna. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami ada di hadapan-Mu. Kami ada, hidup, dan bergerak di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau juga yang memberkati kami, sehingga kami boleh satu langkah lagi lebih mengerti mengenai keberadaan, mengenai siapa kami, mengenai tempat apa ini, dan untuk apa kami ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tempat apa dunia ini? Beberapa orang menjawab, ini adalah suatu kumpulan atom. Anda adalah kumpulan atom. Pohon-pohon juga kumpulan atom. Hanya berbeda saja jenis atomnya. Karena berbeda konstruksi atau struktur daripada penyusun atom itu. Tetapi basically baik pohon, udang, udara, planet Jupiter, you name it, semuanya adalah kumpulan atom. Jadi tempat apakah dunia ini? Ini adalah materi, that's it. Beberapa orang bergerak lebih luas, lebih canggih. Tempat apakah ini? Ini adalah interaksi gaya-gaya, mungkin interaksi gelombang, atau keseimbangan antara energi dan massa, whatever. Jadi tidak tentu materi, tetapi fisik. Ya, kurang lebih sama dengan yang pertama, fisikalisme. Jadi segala hal mengenai misalnya hasrat kita, pikiran kita, mengenai cinta dan benci, mengenai pengampunan dan dendam, mengenai makna dan keputusasaan. Semuanya itu bisa dijelaskan sebagai reaksi-reaksi kimia, sebagai dinamisme daripada biologi, yang pada dasarnya adalah sekedar dinamika fisik. That's it. Dan bagi orang yang lain, tempat apakah dunia ini? Mereka jawab dengan, ini adalah suatu manifestasi daripada roh. Manifestasi daripada apa yang memungkinkan, yang mendorong, yang sendirinya tidak kelihatan. Apa yang menguasai, apa yang mengaktualisasi, tapi sendirinya dia tidak terlihat. Tetapi dia terlihat lewat manifestasinya. Manifestasi daripada roh. Jadi dunia ini adalah dunia roh. Kita menjumpainya pada pandangan panteisme. Jadi yang tadi itu materialisme atau barangkali bentuk yang agak
hibrida, deisme, lalu kemudian ekstrim yang satu adalah panteisme. Atau di sisi yang lain kita kemudian menjawab pertanyaan tempat apakah dunia ini, kita tidak peduli dengan planet-planet, dengan galaksi yang jauh. Kita bahkan tidak peduli dengan hewan-hewan di hutan, kita tidak peduli dengan orang hutan di hutan-hutan. Tidak, kita tidak peduli dengan itu. Kita hanya peduli dengan ini. Tujuan-tujuan kita, target kita, kesuksesan kita, apa pandangan orang lain tentang kita. Kita hanya peduli tentang manusia. So, tempat apakah dunia ini? Ini adalah arena di mana kamu dan saya dan dia dan mereka bertanding. Lalu kita melihat siapa yang menang. Itu saja. Ini adalah tempat di mana manusia mewujudkan sejarah, mewujudkan peristiwa-peristiwa manusia. Jadi mereka tidak terlalu peduli, tidak terlalu memperhatikan hal-hal di luar sejarah, di luar dunia manusia. Dan yang disebut sebagai sejarah itu adalah ya ini, tindakan dan keberhasilan dan kegagalan daripada manusia. That's it. Ya, jadi kalau kuda, udang, ubur-ubur, penghuni daripada nggak tahu galaksi yang mana kalau ada penghuninya, nggak pedulilah itu semua. Yang penting itu manusia. Oke, antroposentrisme. Tetapi apapun yang benar, dan saya akan katakan semuanya tidak benar, walaupun ya semuanya mengandung kebenaran, segala opsi yang tadi saya sudah sebutkan. Di atas semuanya itu, tetap saja kita berhadapan dengan pertanyaan ini. Selain tempat apakah dunia ini, kita perlu berpikir siapakah manusia? Di manakah kita berada? Jadi pertanyaan tempat apakah dunia ini hanya bisa dijawab kalau kita menjawab juga pertanyaan siapakah manusia. Dan pertanyaan siapakah manusia hanya bisa dijawab kalau kita juga menjawab pertanyaan di manakah kita. Dan di atas semuanya, kedua pertanyaan itu hanya bisa dijawab kalau kita juga bertanya, siapakah engkau yang menciptakan segala-galanya ini, atau setidaknya yang mengadakan segala-galanya ini, atau setidaknya yang di hadapannya kita ada, hidup, dan bergerak. Slide berikutnya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan ini. Di manakah engkau, hai manusia? Atau dalam bahasa Ibrani, kalau kita ganti manusia itu dengan bahasa Ibrani, kita bisa katakan di manakah engkau, Adam? Slide berikutnya. Ini jawaban Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Artinya, bagian yang pertama, kita menjawab pertanyaan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita menjawab pertanyaan, tempat apakah ini dengan hal ini, dengan pernyataan berikut. Langit dan bumi adalah ciptaan. Artinya segala-galanya, langit dan bumi bisa dikatakan sebagai yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Langit dan bumi bisa dikatakan sebagai domain atas atau bawah, you name it. Tetapi intinya itu adalah segala-galanya. Atau dalam bahasa daripada penulis Injil Yohanes, tidak ada yang tidak diciptakan. Oke, jadi langit dan bumi, segala-galanya ini, Anda dan saya adalah ciptaan. Tapi apa ciptaan itu? Slide berikutnya. Apa kata Alkitab mengenai penciptaan? Pada bagian yang tadi kita baca, Alkitab menceritakan penciptaan. Penciptaan sebagai tindakan Tuhan, menciptakan langit dan bumi dalam arti mengadakan tatanan. Karena dikatakan dalam bagian itu, segala-galanya itu belum tertata, kekacauan belaka. Dan kemudian Allah mengadakan tatanan di sana, mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya. Lalu bagian yang kedua, Alkitab menceritakan dalam Roma pasal 1 ayat 20, bahwa tatanan itu, keberadaan dari ciptaan itu, atau tindakan daripada Allah mencipta, menghadirkan sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan.
Apa hubungannya? Ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Perhatikan di sana yang tidak nampak dan yang nampak. Yang tidak nampak itu apa? Yang tidak nampak itu kekuatan Tuhan, energi Tuhan. Yang tidak nampak itu keilahian Tuhan. Yang tidak nampak itu Tuhan, dengan kata yang lebih pendek. Tapi itu dinyatakan, dinampakkan oleh sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Penulis kitab Roma ini mengatakan yang menampakkan apa yang tak nampak, yakni kekuatan dan keilahian Tuhan itu adalah pikiran dari karyanya atau refleksi rasional dari karyanya. Atau ini, respon manusia ketika berhadapan dengan tindakan Tuhan itu, yaitu berkarya. Tuhan itu seperti seniman yang menghasilkan suatu karya, dan manusia ada di hadapan sang seniman. Dan manusia itu ketika memikirkan karya itu, menyimak karya itu, menikmati karya itu, seperti orang yang duduk di bangku penonton dari suatu drama atau opera atau satu konser musik. Mereka sedang menikmati, memikirkan, meresapi sesuatu karya yang sedang ditampilkan. Dan kita di hadapan teater Tuhan itu, meminjam istilah Calvin, kita dapat berefleksi, berespon terhadap apa yang sedang ada di hadapan kita. Karena bukan hanya kita ada di hadapan Tuhan, tapi Tuhan juga ada di hadapan kita. Dan yang ada di antara kita dan Tuhan adalah ciptaan. Suatu tontonan. Dan tontonan itu dapat membawa kita kepada sesuatu yang tak nampak. Sesuatu yang ada di belakang panggung, ada di belakang layar. Yaitu apa? Kekuatan Allah yang kekal dan keilahian Allah. Dan ini semua kemudian Paulus atau penulis kitab Roma pakai sebagai suatu argumentasi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berdalih bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Maka kita tidak perlu percaya kepada Tuhan. Atau dia itu tidak begitu nyata, maka kita tidak perlu menganggap dia ada. Itu bukan dalih yang dapat diterima. Sebab walaupun dia tidak kelihatan, tapi pemikiran atau respon daripada segala-galanya ini yang ada di sekeliling kita, itu akan menampakkan apa yang tak nampak itu, yaitu kehadiran Tuhan. Oke, itu adalah apa yang dikatakan Alkitab mengenai penciptaan. Lalu kita akan melihat pada slide berikutnya 3 tahapan penciptaan. Di dalam teologi reform dan juga di dalam teologi yang lebih kuno, saya kira, kita bisa mendapati ada distingsi yang dibuat antara 3 hal berikut mengenai ciptaan. Tindakan Allah mencipta itu disebut sebagai creatio prima. Ketika kita bicara mengenai tindakan Allah mengadakan yang tidak ada. Dan tindakan mencipta itu disebut sebagai creatio secunda atau penciptaan kedua, ketika itu mengacu kepada pembentukan segala sesuatu menjadi satu keteraturan. Forming the cosmos out of undifferentiated materials. Jadi materi-materi yang gak ada bedanya antara misalnya dalam dan luarnya, antara keras dan lembut misalnya, atau warna merah dan kuning misalnya. You name it, apapun, hidup dan mati dan seterusnya. Tuhan kemudian mengadakan batas itu, mengadakan bentuk itu. Ya. So, ini adalah creatio secunda. Ini kita bisa jumpai dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-3 sampai dengan ke-24. Lalu kemudian yang ketiga adalah creatio tertia. Penciptaan yang ketiga, ini adalah konsep yang mengacu kepada tindakan Tuhan mengembangkan ciptaan lewat ketaatan atau bahkan pemberontakan manusia. Jadi lewat manusia. Tuhan itu tidak menciptakan bank. Tetapi adanya bank tidak terlepas daripada tindakan Tuhan. Di belakang sejarah, di atas sejarah, sebagai Tuan atas sejarah. Tuhan itu tidak menciptakan
negara. Negara itu bikinan orang, tetapi adanya negara tentu tidak terlepas daripada tindakan Tuhan yang membuat manusia punya kemampuan politis, punya dimensi sosial, manusia punya dimensi legal, dan seterusnya. Dan kemudian kita mengembangkan negara. Lewat tindakan manusia, Tuhan memerintah alam semesta. Termasuk Tuhan mengadakan peristiwa-peristiwa historis. Oke, ini adalah creatio tertia. Slide berikutnya. Jadi apakah arti daripada istilah penciptaan itu? Perlu diperhatikan di sini bahwa penciptaan itu tidak hanya mengacu kepada creatio prima. Penciptaan itu bukanlah sekedar tindakan manufaktur seperti pabrik Toyota bikin Avanza misalnya, atau Xenia atau whatever. Tidak. Penciptaan itu bukan cuma di awal. Kita seringkali itu berdebat mengenai penciptaan. Ini ada sendiri atau Tuhan yang bikin, Big Bang itu benar apa kagak, manusia itu asal muasalnya apa, apakah berkembang daripada hewan-hewan, ataukah Tuhan yang membuat dari debu tanah, atau whatever. Kita memikirkannya secara salah, kita memikirkannya dalam frame ini. Penciptaan itu manufaktur, yaitu sesuatu yang dilakukan di depan, sudah gitu nggak ada relevansinya si pencipta itu. Jadi si pencipta itu hanya relevan di depan. Jadi Tuhan kaum Deis, ya, Tuhan kaum Deis. Tuhan kaum Deis itu adalah Tuhan yang mencipta dalam arti memanufaktur, membuat, that's it. Tetapi masalahnya adalah waktu itu pun adalah penciptaan Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Waktu itu pun penciptaan Tuhan. Nah, kalau waktu juga penciptaan Tuhan, maka nanti kita akan lihat tidak semudah itu kita memikirkan tindakan Tuhan hanya relevan di depan dan tidak relevan setelahnya. Tidak betul kalau kita kemudian menganggap penciptaan itu hanya sebagai tindakan manufaktur. Kalau kita mempertimbangkan ini, waktu itu juga punya mula, punya sejarahnya. Ada history of time. Nah, itu membuat kita kemudian tidak dapat lagi berpikir mengenai tindakan penciptaan hanya sebagai tindakan manufaktur. Oke, yang kedua. Saya kutip dari Gordon Spikeman dalam Reformational Theology. Karena waktu juga dicipta, creation is temporal, maka ciptaan itu bukan dari selama-lamanya, tetapi ciptaan itu adalah untuk selama-lamanya. Creation is to everlasting, but not from everlasting. Jadi ciptaan itu sesuatu yang merupakan tindakan yang Tuhan kerjakan dan berlangsung terus. Tetapi bukan dari suatu kekekalan atau bukan dari suatu hal yang selalu ada di sana. Seperti misalnya dalam skenario penciptaan orang-orang Yunani kuno, di mana dewa-dewa membentuk suatu bentuk dari material yang kekal, dari material yang everlasting, from everlasting. Bukan. Tetapi creation is to everlasting. Nah, itu pandangan Kristen. Oke, slide berikutnya. Jadi apakah konsekuensi dari pengakuan iman kita yang implikasinya adalah waktu itu juga dicipta? Yang pertama, kita mesti memikirkan pertanyaan ini. Kapankah Tuhan menciptakan waktu? Ini pertanyaannya salah. Tetapi oke, kita pakai dulu ini sebagai cara kita memahami. Kapankah Tuhan menciptakan waktu? Kita bisa breakdown pertanyaan ini menjadi sub-questions. Sub-questions number 1. Ngapain aja Tuhan sebelum Dia bikin semuanya ini? Atau yang kedua, seperti apakah alam semesta ini sebelum penciptaan? Atau kalau kamu suka pakai istilah itu, sebelum Big Bang misalnya, kamu suka istilah itu, silakan. Ini adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah. This is a wrong question. Kenapa? Saya mengutip dari Hendrikus Berkhof pada slide berikutnya.
Dikatakan oleh Berkhof di sana, to go back beyond the point of that ultimate beginning is an idle speculation. Dia kutip Calvin di sana. Because existence cannot be traced back further behind this wall. Eksistensi segala yang ada, kita gak bisa telusuri di belakang tembok daripada titik awal absolut itu. Slide berikutnya saya akan membahas risalah daripada Santo Agustinus dalam buku Confession atau pengakuan-pengakuan dalam terjemahan bahasa Indonesia, khususnya dari Book 11, dari buku ke-11. Buku ke-11, bab yang ke-12. Judulnya adalah, Apa yang Tuhan lakukan sebelum menciptakan dunia. Ini judul yang agak nakal sebetulnya. Dan penyebabnya adalah dalam poin ke-14 dia mengatakan, ada orang soalnya yang nanya kayak gitu, dia bilang. Nanti di sini saudara lihat, kita sering memahami secara keliru bagian ini dengan menempelkannya pada Agustinus, padahal dia mengatakan persis sebaliknya. Nanti kita lihat apa yang saya maksud. Dia katakan, I answer him who asks what God doing before he made heaven and earth. I answer not. Perhatikan di sini negatif. Dia katakan, aku bukan menjawab. Ya, I answer not. As a certain person is reported to have done facetiously, avoiding the pressure of the question, he was preparing hell, said he. Apa yang Tuhan bikin sebelum dia bikin langit dan bumi? Saya tidak, kata Agustinus, saya tidak akan menjawab seperti beberapa orang dengan mengejek menjawab, Tuhan bikin neraka. Ya, Tuhan bikin neraka buat orang yang terlalu iseng dan nanya-nanya untuk membongkar misteri penciptaan itu. Tidak. Lalu kemudian dia mengatakan alasannya. Agustinus bilang, kenapa saya tidak akan menjawab seperti itu dengan mengejek dan mempermalukan orang yang bertanya dengan tulus itu. Karena dia bilang, it is one thing to perceive another to love, these things I do not answer, for more willingly would I have answer, I know not what I know not. Jadi dia katakan, ya satu hal sih untuk menertawai orang lain. Atau untuk membuat orang-orang tertawa atas pertanyaan itu. Saya tidak akan menjawab seperti ini. Saya akan lebih ingin menjawab, aku tidak tahu apa yang aku tidak tahu. Daripada membuat orang yang bertanya itu sebagai laughing stock, sebagai tertawaan. Dia yang mempertanyakan pertanyaannya mendalam, kata Agustinus. Who asks deep things and gain praise as one who answers false things. Jadi orang itu bertanya pertanyaan mendalam. Saya bikin seluruh dunia menertawai orang itu. Dan saya dipuji sebagai orang yang menjawab pertanyaan yang salah. Agustinus katakan, saya tidak akan berespon seperti itu. But I say that you, our God, are the creator of every creature. And if by the term heaven and earth, every creature is understood, I boldly say, that before God made heaven and earth, he made not anything. For if he did what he did, he make unless the creature. I know that no creature was made before any creature was made. Ini sesuatu yang sepertinya kriptik dan puter-puter dan ngomong apa ini Agustinus. Tapi kira-kira sederhananya seperti ini yang dia mau katakan. Sebelum Tuhan bikin segalanya, Tuhan gak bikin apapun. Sebab kata segalanya di sana adalah segalanya. Kalau Tuhan bikin sesuatu, satu hal pun, selembar bulu Tuhan bikin. Sebelum Tuhan bikin jagat raya ini. Ya artinya artinya kamu ketika mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu, itu adalah segala sesuatu kecuali selembar bulu yang tadi itu. Dan apa maksudmu? Karena bukankah kamu pasti harus mengatakan selembar bulu yang tadi itu pun yang Tuhan bikin sebelum hari penciptaan, itu pun diciptakan oleh Tuhan, bukan? Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi,
maka artinya Tuhan tidak bikin apa-apa sebelum dia bikin apa-apa. Tapi itu pertanyaan yang salah juga. Sebab apa? Sebab tidak ada sebelum waktu. Nanti dia jelaskan pada poin yang ke-15. Poin yang ke-15. Slide berikutnya. Before the times created by God, times were not. Itu kesimpulannya. Sebelum waktu dicipta oleh Tuhan, waktu itu nggak ada. Apa artinya waktu nggak ada? Waktu nggak ada artinya tidak ada sebelum. Kira-kira itu singkatnya. Agustinus mengatakan, but if the roving thought of anyone should wander through the images of bygone time and wonder that you, God Almighty, and all creating and all sustaining, the architect of heaven and earth, did for innumerable ages refrain from so great a work before you made it, let him awake and consider that he wonders at false things. Jadi kalau dia membayangkan Tuhan yang maha kuasa itu, yang maha mencipta, yang maha menopang arsitek dari langit dan bumi, dia itu gak mencipta, gak memelihara, lalu dia pikir ngapain ya sebelum ada segala-galanya Tuhan tuh kerja apa, mungkin dia nganggur, maka orang itu sedang terheran-heran atau sedang wondering, sedang bertanya-tanya mengenai hal yang salah. For could innumerable ages pass by which you did not make, since you are the author and creator of all ages? Or what times should those be which were not made by you? Or how should they pass if they had not been? Since therefore you are the creator of all times. If any time was before you made heaven and earth, why is it said that you refrain from working for that very time you made, nor could times pass by before you made times? Jadi ketika kita katakan Tuhan bikin apa ya sebelum dia bikin waktu, itu artinya ada sesuatu yang tidak konsisten dalam pertanyaan kita, dan bukan ada sesuatu yang tidak konsisten dalam tindakan Tuhan. Ada yang tidak konsisten dalam asumsi-asumsi kita mengenai waktu, asumsi-asumsi kita mengenai ada itu sendiri, mengenai ontologi. Kesimpulannya, Agustinus katakan di bawah, but if before heaven and earth there was no time, why is it asked, what did you then? For there was no then when time was not. Tidak ada waktu itu, kalau nggak ada waktu itu. Ya, ini bukan sesuatu yang terlalu misterius saya kira untuk kita pikirkan. Ya, kita sekedar harus mengakui ketidakkonsistenan kita ketika kita bertanya mengenai Tuhan ngapain sebelum dia bikin sesuatu. Tanpa kita harus kemudian menjawab dengan berolok-olok, dia bikin neraka buat yang bertanya. Tidak. Itu karena memang pertanyaan yang mendalam, ya, pertanyaan yang butuh dijawab dengan serius, kata Agustinus. Oke. Jadi kesimpulannya pada slide berikutnya. Kita harus mengakui ini, eksistensi itu temporal. Ya, eksistensi, keberadaan itu adalah keberadaan yang lekat dengan waktu. Karena Tuhan itu menciptakan segalanya termasuk waktu. Tidak ada waktu ketika Tuhan tidak bekerja atau mencipta, tidak ada waktu sebelum waktu ada, dan kesimpulannya Tuhan menciptakan waktu. Di hadapan Tuhan tidak ada masa lampau, masa kini, dan masa depan karena semuanya ada bersama-sama. Yang disebut act of creation adalah termasuk saat ini. Saat ini, ketika kamu dan saya ada di sini, bercakap-cakap, kamu mendengarkan segala kata-kata ini. Ini adalah masa penciptaan juga. Ini adalah bagian daripada tindakan Tuhan mencipta. Kamu dan saya saat ini sedang ada di dalam penciptaan. Kita ada coram Deo di hadapan wajah Allah. Oke, pada poin yang ke-16, masih buku yang sama. Agustinus melanjutkan, nor did you precede time by any time, because then you would not precede all times. Jadi Allah itu tidak mendahului waktu dengan waktu apapun. Tetapi katanya, in the excellency of an ever-present eternity, you precede all times
past and survive all future times because they are future, and when they have come, they will be past, but you are the same. And your years shall have no end. Your years neither go nor come, but ours both go and come, that all may come. Saya kira ini bagian yang sangat indah. Tahun-tahun Tuhan tidak datang dan tidak pergi. Tapi tahun-tahun kita di bumi datang dan pergi. Kita lahir, kita mati. Lalu dia lanjutkan, supaya segala-galanya terjadi. So beautiful. Kefanaan kita adalah cara yang dipilih oleh Tuhan untuk mencipta. Kalau kita mengatakan Tuhan itu mencipta waktu, kita bukan hanya mengatakan bahwa Tuhan mencipta segalanya, tidak ada yang tersisa yang tidak diciptakan Tuhan, pengakuan iman dari Yohanes. Bukan hanya itu, tetapi kita juga mengatakan kefanaan adalah ciptaan. Kita itu seringkali berpikir negatif mengenai kefanaan. Sayang ya, semua pesta harus selesai. Sayang ya, kita makan kue, kuenya habis. You cannot eat the cake and have it too, right? Kita makan kue itu enak sekali, ya akhirnya habis kuenya. Kita nonton film bagus sekali, akhirnya the end. Kita baca buku udah bagus banget ceritanya, akhirnya selesai. Sayang ya, tetapi itu adalah pilihan Tuhan. Kalau kita tidak menerima itu, kita menolak Tuhan. Tuhan menciptakan kefanaan, itu adalah sama dengan Tuhan itu menciptakan waktu. You have made all time, and before all times you are, nor in any time was there not time. Oke, akhir dari kutipan. Slide berikutnya, Allah sebagai pencipta yang maha kuasa. Kita akan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa. Jadi Allah itu adalah pencipta segala-galanya. Dan kedua, dia adalah pencipta yang maha kuasa. Omnipotent. Oke, omnipotent. Slide berikutnya. Kisah penciptaan daripada orang-orang Ibrani berbeda sekali dengan kisah penciptaan daripada bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Apa bedanya? Bangsa-bangsa di sekeliling mereka mencipta dari materi. Bangsa-bangsa di sekeliling mereka percaya bahwa Tuhan itu mencipta dari materi. Bangsa-bangsa di sekeliling orang-orang Ibrani tidak punya kepercayaan mengenai Tuhan yang menciptakan waktu, mengenai Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan tidak tunduk pada apapun, termasuk meta-divine substance. Tidak. Orang Ibrani lah yang percaya bahwa sebelum segala-galanya atau di luar segala-galanya ada Tuhan. Dan Tuhan itu bukan segala-galanya. Dan dia itu Esa. Di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya bahwa tatanan dunia ini didirikan oleh dewa-dewa yang tidak maha kuasa, di tengah bangsa-bangsa yang percaya bahwa tatanan dunia ini didirikan oleh dewa-dewa, dan dewa-dewa itu tidak maha kuasa maksudnya, dan dewa-dewa itu juga jelas tidak maha baik, dan dewa-dewa itu tidak dapat dipercaya, dan dewa-dewa itu nasibnya sendiri dapat jadi nggak tentu. Ya, para dewa itu kalau saudara melihat misalnya saja film-film dari mitologi Scandinavian countries itu ya, yang ada Loki, ada Thor, Odin dan seterusnya. Kita tahu bahwa dewa-dewa itu sendiri dibayangkan oleh bangsa-bangsa itu. Dewa-dewa itu sendiri nasibnya tidak tentu, karena mereka itu bukan omnipotent. Mereka itu kekal, betul, dalam konsep mereka tentu. Tapi para dewa itu bukan menentukan nasibnya sendiri. Para dewa itu seberapapun mereka maha kuasa, mereka berkuasa maksud saya, mereka itu bukan maha kuasa. Jadi mereka itu nasibnya dapat tak menentu oleh pengkhianatan, oleh mantra, dewa bisa dimantrai.
Mereka bisa kalah dalam perang dengan dewa lain. Tetapi di tengah-tengah kisah-kisah semacam itu, bangsa Ibrani mengisahkan kisah yang tidak pernah ada. Bangsa Ibrani mengisahkan sebuah permulaan yang radikal. Bangsa Ibrani percaya soalnya kepada Yahweh yang cukup pada dirinya sendiri. Yahweh yang mencipta yang lain. Dan dia mencipta yang lain ini bukan untuk melayani dia karena dia butuh, bukan. Bukan seperti dewa-dewa daripada bangsa Sumeria yang menciptakan manusia karena dia nggak suka kerja. Jadi dia menciptakan manusia untuk kerja buat dia, maka manusia itu hamba para dewa. Tapi Tuhan itu tidak butuh dilayani, tidak butuh dikasih makan. Dia tidak butuh untuk manusia melakukan sesuatu buat dia. Kenapa? Karena kita percaya kepada aseitas Tuhan. Tuhan itu self-sufficient. Tidak butuh apa-apa dia itu. Dia itu ada pada dirinya sendiri. Kita melayani Tuhan, betul. Tetapi karena dia tidak butuh kita, pelayanan kita itu tidak membuat dia berhutang. Dan kita tidak bisa bersatu melawan Tuhan dengan mogok kerja yuk. Hai para manusia-manusia sedunia, bersatulah, yuk kita mogok tidak melayani Tuhan. Saya kira Tuhan tidak akan terpengaruh dengan pemogokan itu. Karena dia memang tidak membutuhkan pelayanan kita. Karena dia cukup dengan dirinya sendiri. Kita percaya pada the omnipotent God, artinya adalah kita percaya segala pelayanan kita itu hanyalah bentuk ucapan syukur yang tidak dibutuhkan Tuhan. Tetapi merupakan privilege kita dan merupakan satu hal yang indah dan baik dan hal yang menyatakan kasih Allah kepada kita yang menggerakkan kita mengasihi Allah. Dia juga tidak menciptakan kita karena dia butuh mengasihi atau dia butuh dikasihi. Tuhan tidak menciptakan kita karena dia punya kebutuhan sosial, tidak. Artinya apa? Dia itu menciptakan kita hanya karena dia adalah cinta. Tuhan adalah kasih. Dan kasih itu mengalir keluar. Kasih itu ada bagi yang lain. Dan dia mengasihi kita yang dia ciptakan. Allah Bapa, Putra, dan Roh mendirikan tatanan dunia ini dengan kekuatan cinta, bukan dengan kekerasan, bukan dengan perampasan. Bagian berikutnya. Tadi kita katakan di dalam bagian yang saya kutip dari surat Paulus, bagaimana yang tak nampak itu dapat nampak kepada pikiran daripada karyanya. Nah, ini adalah tradisi yang bukan dimulai daripada Paulus dan bukan hanya terdapat pada kitab Kejadian, tetapi juga pada Mazmur-Mazmur, misalnya Mazmur 19. Dikatakan di sana, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tapi kita mungkin akan memberikan catatan di sini, tapi dunia sekarang kan bukan dunia yang seperti semula. Bukan dunia seperti dalam Kejadian 1 yang diciptakan Tuhan. Dunia sudah rusak oleh dosa. Dan manusia juga bukan manusia yang seperti semula dalam Kejadian 1. Karena manusia adalah manusia yang juga sudah rusak oleh dosa. Jadi objek pengetahuan daripada manusia itu, yaitu alam, sudah rusak. Dan subjek yang mengetahui juga sudah rusak, yakni pikiran manusia. Jadi bagaimana Allah dapat dikenal lewat apa yang Guido de Brès sebut sebagai buku pertama itu, ya, buku pertama bagaimana kita mengenal Allah adalah alam dalam Belgic Confession. Bagaimana itu terjadi? Padahal alam ini sudah rusak, objeknya sudah terdistorsi dan subjeknya pun sudah rusak, pikiran manusia. Sudah tidak sama seperti Kejadian 1. Jaminan kita adalah Mazmur 19 tidak bercerita mengenai langit dan cakrawala yang pertama. Mazmur 19 tidak bercerita mengenai langit dan cakrawala sebelum Adam jatuh dalam dosa. Demikian dengan Paulus tentunya. Paulus tidak bercerita mengenai apa yang Tuhan ciptakan di dalam langit dan bumi yang dialami oleh Adam sebelum jatuh. Tetapi langit dan bumi yang dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dalam kitab Roma. So,
Saya kira itu tidak menjadi alasan kenapa lewat buku pertama atau alam, Allah tak dapat dikenali. Juga ketika kita katakan manusia sudah jatuh dan alam ini sudah jatuh, Allah tetap dapat diketahui keberadaannya, setidaknya itu. Ya, diketahui keberadaannya. Artinya, kita tahu Tuhan ada, tapi kita dengan sengaja memberontak terhadap fakta itu. Ya, slide berikutnya. Dalam tradisi natural theology, keberadaan Tuhan itu dapat diketahui sebagai pengetahuan yang demonstrable atau scientia. Thomas Aquinas misalnya, dalam tradisi ini, tidak menyangkal bahwa pengetahuan tentang Tuhan secara alami ditanamkan dalam diri kita. Itu inbuilt, firmware kita. Kita lahir sebagai bayi yang sudah punya pengetahuan akan Allah, inbuilt di dalam pikiran kita. Seperti juga yang kemudian ditegaskan oleh John Calvin. Dalam hal ini, Aquinas dan Calvin on the same page. Namun pengetahuan semacam itu agak lemah, kata Aquinas. Agak lemah dia, karena dia butuh demonstrasi. Jadi keberadaan Tuhan, slide berikutnya, dapat dibuktikan, ya, bukan tidak dapat, dan itu adalah presuposisi daripada kebenaran supranatural yang diwahyukan. Tapi ada catatannya. Keberadaan Tuhan dapat dibuktikan, tetapi orang kebanyakan tidak memerlukan demonstrasi ini. Ya, orang kebanyakan tidak memerlukan teologi dalam arti demonstrasi rasional daripada keberadaan Tuhan. Kenapa? Soalnya ini, kebenaran soal keberadaan Tuhan tidak bersandar kepada keberhasilan bukti-buktinya. Jadi satu soal pengetahuan tentang Tuhan ada, soal yang lain usaha membuktikan. Usaha membuktikan itu bisa berhasil, bisa tidak berhasil, tidak pengaruh apa-apa tentang pengetahuan tentang keberadaan Tuhan. Apalagi soal keberadaan Tuhan lebih tidak terpengaruh lagi. Karena Tuhan sudah ada sebelum manusia ada, dan Tuhan tetap ada walaupun manusia tidak percaya Tuhan ada. Oke. Dengan kata lain, kepercayaan kepada Tuhan itu properly basic. Ya, seperti dikatakan Alvin Plantinga misalnya. Slide berikutnya. Sekarang kita akan lebih rinci membahas mengenai wahyu umum dan penciptaan dalam tradisi reform. Misalnya kita ambil dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9. Karya penciptaan itu apa? Ini. Allah telah menjadikan segala hal dari yang tiada, ex nihilo, oleh firman kekuasaannya dalam waktu 6 hari dan semuanya itu amat baik. Atau yang kedua, Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 26. Apa yang saudara percayai bila saudara berkata aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Jawabannya adalah ini, bahwa Bapa yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari yang tiada dan juga tetap memelihara dan memerintahnya menurut rencananya yang kekal dan pemeliharaannya adalah Allah dan Bapakku. Karena anaknya, yaitu Kristus. Aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan, dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku, dan juga mengubah segala bencana yang ditimpakannya atasku di dunia yang penuh sengsara ini menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia memang sanggup berbuat demikian, dan sebagai Bapa yang setiawan, dia berkehendak pula melakukannya. Jadi tindakan penciptaan di sini tidak dilepaskan daripada pemeliharaan dan pemerintahan. Dalam Katekismus Reform, kita tidak menganggap, kita tidak mengajarkan Tuhan yang mencipta sebagai Tuhan yang memanufaktur saja. Seperti pabrik Toyota bikin Toyota Avanza, tidak. Kita mengatakan tindakan mencipta sebagai included di dalamnya, yaitu pemeliharaan, penopangan, sustenatio, dan gubernatio. Tuhan itu tidak mengadakan lalu meninggalkan yang dia adakan. Jadi ini terkait kemudian dengan bagian berikutnya, 2 buku Tuhan. Tuhan itu mencipta pertama-tama lewat creation, preservation, and government of the universe.
Since that universe is before our eyes like a beautiful book in which all creatures, great and small, are as letters to make us ponder the invisible things of God, His eternal power and His divinity, as the Apostle Paul says in Romans 1, verse 20, all these things are enough to convict men and leave them without excuse. Second, He makes Himself known to us more openly by His holy and divine word, as much as we need in this life for His glory and for the salvation of His own. Jadi ada dua buku di sini di hadapan kita. Yang pertama adalah ciptaan, di mana di dalamnya itu termasuk pengadaan, pemeliharaan, dan kepemimpinan atau pengarahan daripada alam semesta ini. Dan yang kedua adalah pengenalan yang lebih jauh atau pengenalan yang lebih detail mengenai diri Sang Pencipta kepada ciptaannya. Mengenai yang pertama, alam semesta ini, menceritakannya. Mengenai yang kedua, Alkitab itu menjadi seperti lensa yang mempertajam penglihatan kita. Oke, sekarang kita bicara mengenai batas. Batas dari mengenal Allah dari alam, menurut John Calvin. Saya kutip dari Institutio. Dikatakan oleh Calvin, we can know God from His work, opera ad extra, pekerjaan Tuhan yang di luar. It is not for us to attempt with bold curiosity to penetrate to the investigation of God's essence, which we ought more to adore than meticulously to search out, but for us to contemplate Him in His works, whereby He renders Himself near and familiar to us and in some manner communicates Himself. Kita itu mengenal Tuhan bukan dengan mengoperasi Tuhan, bukan dengan membedah Tuhan, lalu kemudian atau kita mengirim mata-mata untuk mengintip cara kerja Allah Tritunggal dari dalam, tidak. Kita tuh mengenal Tuhan dari pekerjaannya, dari apa yang Dia wahyukan. Kita mengenal Tuhan dari luar, tidak pernah dari dalam. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan untuk memperkenalkan diri. Kita tidak bijaksana untuk kita melakukan ini. Berusaha karena rasa ingin tahu untuk menyelidiki esensi Tuhan. Tidak, itu bukan panggilan kita, kata Calvin. Panggilan kita adalah untuk menyelidiki pekerjaan dan pewahyuan Tuhan yang sudah disediakan bagi kita di luar. Dan itu mengandung elemen ini. Pemujaan, adoration, adoratio, dan bukan elemen ini, investigasi atau mungkin seperti detektif atau penyelidik yang ingin mengorek rahasia Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi sebagai penonton daripada drama ilahi itu. Berikutnya. This knowledge of God as creator is a matter of revelation, not of rational achievement. Saya kira dalam hal ini, baik Calvin maupun Thomas ada di dalam halaman yang sama. Pengenalan akan Tuhan itu adalah urusan Tuhan menyatakan diri dan bukan kesuksesan rasional kita untuk menyelidiki seperti yang kita kerjakan mengenai misalnya kita berusaha menyelidiki natur dari kecoa atau kita berusaha menyelidiki sifat-sifat dari besi misalnya. Tidak seperti itu. Karena ini mengenai Tuhan yang menciptakan kita dan yang menciptakan segala-galanya. Jadi ada batasan maksudnya. Ya, ada batasan mengenai usaha mengenal Allah lewat ciptaan. Itu bukan seperti ciptaan ini, kemudian kita bedah seperti detektif membedah TKP, tempat kejadian perkara, lalu kemudian melaluinya dia bisa mengetahui lebih daripada yang ingin diungkapkan oleh si penjahat. Bukan, tetapi itu lebih seperti seorang seniman mementaskan sesuatu di atas panggung, lalu kemudian sebagai pemirsa, kita memirsa dengan penuh kekaguman. Oke. Calvin melihat alam sebagai teater Allah. Dia katakan, for the skillful ordering of the universe is for us a sort of mirror in which we can contemplate God who is otherwise invisible.
Thus confronted with the signs of divinity and sparks of his glory everywhere on display in this dazzling theater of creation, and with the seat of religion and sense of divinity engraven indelibly on our very way of being human, men cannot open their eyes without being compelled to see him. Kita tidak bisa membuka mata kita tanpa kita terpaksa melihat Allah. Tapi kan Allah itu tersembunyi. Tapi kan Allah itu tak kelihatan. Iya, tapi kita melihat sparks of his glory everywhere. Kita melihat signs of divinity everywhere. Kita melihat tanda-tanda yang merujuk kepada Tuhan. Di mana saja, kemana saja mata kita memandang. Kita melihat keberadaan Allah melalui itu semua. Kita melihat kemuliaan Allah ketika kita melihat alam semesta ini. Beberapa orang sering berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan perlihatkan kepadaku kemuliaan-Mu. Tapi saya kira kita perlu mengimbangi dengan ini. Menurut Calvin, lihatlah kemuliaan Tuhan. Bukalah matamu. Karena kemanapun engkau memandang, di situ engkau sedang melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dan tentu Calvin di sini tidak mengatakan mengenai alam yang sebelum jatuh. Calvin di sini mengatakan mengenai alam yang tentu saja sudah jatuh. Alam yang kita lihat, alam yang dirujuk oleh Paulus dalam Roma yang pertama. Kemanapun kita melihat sparks of his glory, signs of divinity, which confronted us. Oke, berikutnya. Calvin melanjutkan, wahyu umum, dia katakan itu seperti alfabet buat teologi, ABC dari teologi, ya, ABC dari teologi. Apa maksudnya? Dia katakan, knowledge of the Creator God is not a doctrine that must first be learned in school, but one of which each of us is a master from his mother's womb, and which nature itself permits no one to forget, although many strive with every nerve to that end. Alam itu sendiri menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan hanya ketika orang itu dewasa, bukan hanya ketika orang itu misalnya belajar fisika, lalu kemudian dia pergi ke fasilitas daripada CERN, lalu dia itu meneliti segala sesuatu yang orang lain gak bisa lihat dengan ilmu yang tinggi, lalu dia menemukan rahasia, di situ dia melihat kemuliaan Allah, itu betul, tetapi bukan hanya orang-orang semacam itu. Bukan hanya ahli fisika atau kimia atau biologi yang membedah alam dalam tanda kutip yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya mereka yang terpelajar, tapi bahkan ini, bayi-bayi dalam kandungan ibu mereka. Tentu saja ini mengingatkan kita kepada Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kata pemazmur, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam, yang barangkali mengatakan Allah itu tidak ada dalam Roma pasal yang pertama itu. Dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak yang menyusu, Tuhan sudah meletakkan puji-pujian, Tuhan sudah meletakkan alasan untuk percaya kepada Dia. Bayi-bayi itu dapat menyaksikan kemuliaan Allah. Karena kita nggak bisa membuka mata kita tanpa menyaksikan kemuliaan Allah, kata Calvin. Oke, so bagaimana wahyu umum ini sampai kepada kita? Calvin melanjutkan, karena kita ini juga bagian dari ciptaan Tuhan. Dia katakan, how can the thought of God penetrate your mind without you realizing immediately that since you are His handiwork, you have been made over and bound to His command by right of creation, that you owe your life to Him, that whatever you undertake, whatever you do, ought to be ascribed to Him. Bagaimana engkau tak mengerti hal itu? Bahwa pikiran mengenai Allah menembusi pikiran kita, bahkan tanpa kita menyadarinya secara langsung. Karena kita sendiri adalah ciptaan Tuhan. Kita sendiri terikat
kepada perintahnya, bound to his command by right of creation. Atau kalau menurut dosen saya, Henk Hertzema, dia katakan kita ini adalah homo respondens yang berespon kepada perintah Allah untuk menjadi. Perintah Allah untuk menjadi. His command to be. Kita berespon pada itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini, Tuhan itu kan memerintahkan terang agar jadi. Ya, jadilah terang. Maka terang itu jadi fiat. Dan dia membentuk manusia. Jadilah gambaran rupaku. Lakukan ini, lakukan itu. Yang basically dapat disimpulkan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap tubuhmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dia memerintahkan kita untuk berada. Command to be. Kita berespon pada itu. Tuhan memberikan perintah. Kita berespon kepada Tuhan. Kita berespon dengan kita mengada. Kita berespon dengan kita berpikir. Kita berespon dengan kita berbicara. Kita berespon dengan kita menata diri kita. Menata hasrat-hasrat kita. Kebiasaan kita. Jejaring sosial kita dan seterusnya. Dan pada akhirnya dengan menata dunia ini sebagai wakil Tuhan. Respon kita itulah, lewat respon kita itulah, kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan seperti kita membaca kitab-kitab yang berisi informasi mengenai Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah menghidupi kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita sebagai imago Dei, sebagai yang diciptakan bagi Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Sebagai yang diciptakan oleh Sang Cinta itu untuk mencintai. Sebagai wakil Dia di bumi. Ketika kita melakukannya, kita berjumpa dengan Allah. Allah itu tak dapat kita pahami hanya lewat cara-cara informatif kita menelaah kitab-kitab tanpa kita melakukan perintah-perintahnya. Tapi Allah itu dapat kita kenal ketika kita berjalan bersama dengan Dia, berdampingan. Seperti dua murid yang menyerah mengenai datangnya kerajaan Allah dalam sebuah jalan menuju Emmaus. Tapi mereka tanpa sadar sedang berjalan bersama dengan Yesus. Dan ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka mendengar Yesus menjelaskan dari kitab-kitab suci yang sudah mereka tahu. Maka hati mereka menjadi terbuka. Berjalan bersama dengan Tuhan. Menjalani yang Dia perintahkan. Perintahnya untuk mengada. Perintahnya untuk menjadi. Yang berikutnya adalah wahyu khusus. Wahyu khusus ini adalah semacam kacamata, kata Calvin. Karena dosa, kita semua memerlukan kacamata untuk menolong kita mengenal Allah dengan lebih jelas dalam wahyu umum. Orang rabun butuh kacamata. Dikatakan oleh Calvin, just as old or bleary-eyed men and those with weak vision, if you thrust before them a most beautiful volume, even if they recognize it to be some sort of writing, yet can scarcely construe to words. But with the aid of spectacles, pada saat itu kacamata baru ditemukan. Jadi Calvin itu tahu kacamata loh. Ya, pada saat itu orang bisa bikin kacamata juga waktu itu. With the aid of spectacles, we'll begin to read distinctly. So Scripture, gathering up the otherwise confused knowledge of God in our minds, having dispersed our dullness, clearly shows us the true God. Jadi kita melihat alam ini, pikiran kita yang dicemari dosa, tidak bisa melihatnya dengan jernih. Sebab otak kita clouded dengan hasrat-hasrat gelap yang pada dasarnya lebih suka kalau Tuhan itu nggak ada saja. Dan kita bukan manusia, tetapi kita bisa menjadi Allah. Tetapi ketika kemudian diberikan kitab suci, termasuk ketika kitab suci menegur dosa kita, menyatakan kelemahan kita, di situ Allah terlihat dengan jelas, kata Calvin. Jadi
Alam ini adalah memang sumber daripada pengenalan akan Allah. Tetapi mata kita terlalu lemah untuk bisa membedakan huruf-hurufnya, kata Calvin. Walaupun bukunya bagus, bukunya jelas, nggak ada yang salah dengan cetakannya. Tetapi mata kita yang rusak. Tapi mata yang rusak itu dapat ditolong lewat Alkitab. Alkitab itu mempertajam penglihatan kita, sehingga waktu kita membuka mata kita kepada alam, kepada tindakan Tuhan mencipta, memelihara, dan memimpin, kita kemudian melihatnya dengan jernih. Bagaimana Allah itu, siapa Allah itu, dan bagaimana kita harus mengada di dalamnya. Oke, slide berikutnya. Kita percaya kepada pencipta yang maha kuasa itu dan memanggilnya Bapa. Ya, dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi Allah yang maha kuasa itu, Allah yang mencipta langit dan bumi itu, adalah Bapa kita. Apa maksudnya? Pertama, istilah Bapa harus kita kaitkan dengan Tritunggal. Allah sebagai Tritunggal. Penciptaan itu karya Tritunggal dari awal sampai konsumasinya. Bapa adalah sumber, Kristus adalah hikmat dalam segenap keberadaan, di mana segala sesuatunya hang together, segala sesuatunya bergantung, terstruktur, teratur, bukan tohu vabohu, bukan tidak berbentuk dan kosong, seperti dalam Kejadian pasal yang pertama, tetapi berada di dalam keteraturan. Nah, di situ Kristus sebagai logos, sebagai hikmat itu menata keberadaan, dan Roh Kudus sebagai yang memampukan, sebagai enabler, yang membukakan kemungkinan-kemungkinan baru sebagai aktuator dalam perkembangan sejarah langit dan bumi. Langit dan bumi sebagai apa? Sebagai kediaman Allah, sebagai kerajaan Allah, sebagai tempat di mana ada Allah di sana. Emmanuel, Allah di tengah kita. Penciptaan itu pekerjaan Tritunggal yang berkelindan dalam perikoresisnya. Yang berkelindan ini istilah dalam bahasa Indonesia ya, kayaknya agak jarang dipakai, makanya saya sering pakai supaya sering dipakai karena indah. Itu adalah keterjalinan seperti serat-serat di dalam benang ya. Serat-serat itu berkelindan. Nah, Allah Tritunggal itu, ketiga pribadi itu berkelindan di dalam perikoresisnya. Perikoresis ya, yaitu keberadaan oknum yang satu atau pribadi yang satu dalam pribadi yang lain tanpa meniadakan distingsinya. Jadi Allah Bapa ada sepenuhnya dalam Allah Anak ada sepenuhnya dalam Allah Bapa, dan seterusnya, tanpa meniadakan keberbedaan antara Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal itulah yang menciptakan segala-galanya. Alam semesta ini bukan Tuhan, alam semesta bukan Tuhan, jadi bukan tiada Tuhan, tapi alam semesta ini teater atau jubah kemuliaan, di mana kita melihat kemuliaan Tuhan, hikmat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan dengan lebih jernih melalui Alkitab. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, kata Paulus kepada orang-orang di Athena. Berikutnya, Roh Allah dalam penciptaan. Tadi kita lihat dalam bagian pembukaan Kejadian pasal yang pertama, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Calvin mengatakan, not only that the beauty of the universe which we now perceive owes its strength and preservation to the power of the Spirit, but that before this adornment was added, even then the Spirit was occupied with tending that confused mass. Ini lagi bicara mengenai Kejadian pasal yang pertama itu. Roh Allah membentuk, mengolah, memelihara masa yang kacau balau itu, tohu vabohu itu. For it is the Spirit who everywhere diffuse, sustains all things, causes them to grow, and quickens them in heaven and in earth, transfusing into all things his energy and breathing into them essence, life, and movement, kata Calvin. Jadi Roh Allah di sini bukan hanya bekerja di dalam diri orang percaya supaya mereka menyadari dosa, supaya mereka berpaling kepada Kristus dan menerima pembenaran dan pengudusan. Bukan hanya itu,
Tetapi Roh Allah bekerja dalam ciptaan. Roh Allah bekerja bukan hanya sekarang, tapi sejak awal ciptaan dan sebelumnya. Roh Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, menopang segala sesuatu, menyebabkan rumput tumbuh, memberi makan hewan-hewan di hutan kalau pakai bahasa pemazmur, memberi minum kambing-kambing gunung. Roh Allah melakukan itu. Quickens them in heaven and in earth. Menghasilkan, menghembuskan kebaikan dalam segala ciptaan. Menjadikan mereka itu mereka. Breathing into them essence, life, and movement. Ya, itu yang dilakukan oleh Roh Allah. Oke, jadi kesimpulannya, apakah segala sesuatu ini? Kita kembali pada pertanyaan yang pertama. Jadi apakah segala sesuatu ini kalau kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Apakah segala sesuatu ini? Kita lihat opsi-opsinya. Yang pertama tadi kita sudah katakan, segala sesuatu adalah atom. Segala sesuatu adalah energi yang buta, yang tidak kemana-mana, yang tidak diatur oleh apa saja. Bahkan tidak ada hukum. Hukum alam itu hanyalah statistical averages. Jadi ya, materialisme. Dunia ini kosong makna, alam dan kehidupan hanya materi yang tak bertujuan, tak berpribadi, tak bermakna. Manusia satu-satunya makhluk yang sadar, by chance, sadar kita. Itu berarti menyadari kefanaan, kesia-siaan eksistensi. Hidup itu penuh penderitaan dan tidak berarti. Tapi bunuh diri juga bukan pilihan yang baik. Maka opsi materialisme kemudian menghadirkan sesuatu yang berbunyi sangat heroik, tapi saya kira retorika kosong. Hiduplah dengan berani, karena hidup ini tidak berarti. Retorika kosong saya kira. Kita tidak seheroik itu tanpa Tuhan. Opsi kedua, panteisme. Dunia ini adalah tubuh daripada sang satu itu, tubuh material daripada roh. Segalanya adalah Allah dan Allah adalah segalanya. Dunia ini magical. Ya, dunia ini penuh dengan roh. Ini adalah biasanya dipegang sama orang-orang yang belum tersentuh peradaban modern ya, materialistik. Saudara mengetahui kalau saudara naik gunung ada banyak pantangan. Penduduk lokal seringkali memperingatkan jangan sembarangan buang air kecil di sini atau di sana, atau harus mengucapkan semacam permisi kepada penghuni atau penunggu daripada pohon itu atau gunung itu sebelum kamu mengencinginya, dan seterusnya. Dunia ini magical memang, ada penunggunya, ada rohnya, kita tidak kesepian. Biasanya orang-orang di dalam masyarakat yang panteistik tidak ada masalah dengan hidup yang gak berarti, tidak ada masalah dengan kesepian dan keterisolasian, gak ada itu. Mereka hidupnya bermakna-bermakna aja. Tetapi mereka hidup dengan ketakutan. Karena dunia ini tidak aman. Sebab roh-roh itu seringkali tidak bermaksud baik kepada kita. Oke. Tetapi kita, puji Tuhan, punya opsi yang ketiga. Opsi teisme Kristen. Seperti tadi saya paparkan panjang lebar, bagaimana orang-orang Kristen mulai dari Agustinus sampai Thomas Aquinas, sampai John Calvin, sampai kepada Calvinisme kemudian dalam pengakuan iman Westminster maupun Heidelberg maupun Belgic Confession, memahami Alkitab, kita dapat menyimpulkan jawaban atas pertanyaan kita ini ada di mana dan siapakah kita. Secara demikian, dunia diciptakan oleh Allah. Ciptaan bukan Allah, tapi Allah tidak meninggalkan ciptaan. Dia dengan aktif menopang dan memerintah segenap keberadaan di dalam dan melalui ciptaan. Kita dapat mengenal Allah yang adalah kasih, yang adalah baik, yang adalah indah itu sendiri. Sehingga implikasi daripada doktrin penciptaan menurut Hendrikus Berkhof adalah yang pertama, the createdness of this world implies that it and everything in it structurally good and important. Nothing is evil, nothing is mere appearance, nothing is inferior.
bahwa ini semua dicipta, tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang buruk, tidak ada yang nggak ada makna. Semuanya itu indah dan baik. Mulai dari semut sampai kecoa, sampai dengan cacing, sampai dengan ikan, burung, dan segala-galanya. Bukankah ini memerdekakan? Di dalam masyarakat yang hanya memuja sekelompok kecil yang paling kuat, sekelompok kecil yang paling pandai, sekelompok kecil yang paling kaya, sekelompok kecil yang paling baru, sekelompok kecil yang paling orisinil, dan seterusnya. Sementara sisanya adalah nothing, dan sisanya hanya meratap dengan iri atau menjadi penonton saja. Tetapi mengakui dunia sebagai ciptaan adalah mengakui bahwa segala sesuatunya, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang paling kelihatan sampai yang paling sulit dilihat, structurally good and important. Secara struktur itu baik dan penting. Tidak ada yang tidak penting. Yang kedua, nothing is absolute in itself. Tidak ada sesuatu yang tak tergantikan, tidak ada sesuatu yang harus ada, tidak ada sesuatu yang di dalamnya atau kepadanya segala sesuatu tergantung. Tidak ada, kecuali Tuhan. Yang mana Tuhan itu bukan ciptaan. Nothing is absolute in itself. Nothing is less than a creature of God, but no more either. Jadi kita ini tak lebih tak kurang, adalah ciptaan. Itu adalah keindahannya. Yang ketiga, the createdness of the world implies the fundamental unity of the world and mankind. Unity. Di tengah dunia yang fragmented, di tengah dunia yang makin mengalami polarisasi, yang kiri sangat kiri dan anti kanan, yang kanan sangat kanan dan anti kiri, yang radikal feminis anti kepada segala bentuk maskulinitas, dan yang merupakan bagian daripada Proud Brothers atau semacamnya, memandang perempuan sebagai second sex yang lebih rendah. Kita melihat dalam dunia semakin terpolarisasi, ada perpecahan di mana-mana. Memahami ciptaan sebagai ciptaan, memahami segala sesuatu sebagai ciptaan, mengandung kabar baik mengenai apa? Mengenai kesatuan daripada dunia ini, kesatuan dari keberadaan, kesatuan dari umat manusia. Karena kita semua berasal dari Allah yang satu. Ini lebih mendasar daripada diversitas bangsa, ras, dan kultur. Warna kulit boleh berbeda, kebudayaan boleh berbeda, kepentingan politik boleh berbeda, tetapi yang lebih mendasar dari itu adalah kita semua ini ciptaan. Yang keempat, penciptaan mengimplikasikan ini, parts, plurality, and variety. And that variety is real if the world had its ground in itself, the variation being only surface phenomena could be reduced to that ground. But creation means that all phenomena are irreducible because the world has its ground outside itself in its creator. Karena Tuhan itu bukan ciptaan, karena Tuhan adalah dasar daripada ciptaan, karena Tuhan adalah titik temu, titik konsentrasi yang hanya lewat Tuhan kita melihat makna dalam ciptaan, maka bahwa ciptaan itu ada bagian-bagiannya, bahwa ciptaan itu ada keberagaman, ada keanekaan, ada variasi-variasi. Kita bisa mengaminkannya sebagai sesuatu yang nyata, dan kita bisa tidak perlu membenturkannya atau ingin saling menaklukkan atau ingin saling mereduksi. Kita bisa merayakannya. Mengapa? Karena ada titik pemersatu di luar segala variasi daripada alam semesta ini,
yaitu Tuhan sendiri sebagai pencipta. Jadi itu adalah implikasi yang keempat daripada mengaku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Yang kelima, Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang adalah kasih. Dan Tuhan yang menciptakan keluar dari kasih, karena dia tidak memerlukan ciptaan, basically. Tapi dia menciptakan. Jadi dia tidak menciptakan karena dia ada maunya. Createdness by the God of holy love, who is faithful, means that the world is dependable. Itu sebabnya keberadaan itu tidak ingin mengeksploitir kita. Keberadaan itu bukan ingin menghancurkan kita. Keberadaan itu aman, dapat disandari. The world is dependable. It is not a haunted house or a bizarre fairy tale. We can depend on it. We can orient ourselves in it, feel secure in it, and make plans for it and for our future. Kita seringkali punya pandangan yang kurang sesuai dengan pengakuan iman kita. Ketika kita penuh curiga dalam dunia, ketika kita merasa tidak aman dalam dunia, ketika kita menganggap, ya Tuhan mengasihi saya, tapi saya hidup dalam dunia berdosa, artinya apa? Artinya dunia ini nggak bisa diandalkan. Itu bukan bentuk kerohanian. Itu bukan bentuk kamu takut akan Tuhan, atau itu bentuk daripada kamu misalnya menganggap dunia ini bukan rumah saya, sehingga saya lebih rindu surga, lebih rindu kepada Tuhan sendiri dan bukan dunia. Itu bukan bentuk kerohanian yang sehat, saya kira. Itu juga bisa dilihat sebagai sebentuk ketidakpercayaan, sebagai bentuk kecurigaan terhadap Tuhan yang mencipta, menopang, memelihara, dan memimpin dunia ini. Kamu anggap Tuhan tidak becus, kamu anggap Tuhan tidak ada, kamu anggap Tuhan jahat, kalau kamu merasa dunia ini tak dapat diandalkan. Kita tidak tinggal dalam rumah berhantu, kita tidak tinggal dalam dunia mitologi atau fairy tale, ya, dongeng yang aneh. Tidak. Kita ini tinggal di rumah Bapa kita. This is our Father's world. Walaupun ada dosa di sana, tetapi kita mendengar bunyi langkah Tuhan. Kita mendengar nafas daripada Roh menopang, memimpin, menggerakkan yang ada kepada kebaikan. Kita ini ada di rumah dari Bapa kita. Yang keenam, createdness by the God of holy love who works toward his goal along ever new ways means that our dependable world is at the same time open to surprises and changes. It is not a haunted house, not a bunker either, or leaves room for miracles. Biblical miracles can only be recognized by faith. Jadi artinya dunia ini memang bukan rumah hantu yang tidak aman, banyak setannya, bukan. Tetapi dunia ini juga bukan benteng, ya, bukan bunker. Dunia ini bukan sesuatu, artinya dunia ini bukan sesuatu yang semuanya itu bisa kita prediksi. Berikan ruang untuk mukjizat, berikan ruang untuk surprise, berikan ruang untuk yang terjadi itu di luar rencanamu. Beberapa orang menganggap yang namanya aman itu adalah semuanya terjadi sesuai timetable. Nah, itu aman. Tetapi saya kira itu bukan aman. Itu terkendali. Ada dua hal yang berbeda di sana, ya. Kita sering dengar itu pada zaman Orde Baru itu kan. Aman dan terkendali, suasana aman dan terkendali. Ya, memang terkendali bisa berarti aman, khususnya bagi yang mengendalikan, betul. Tetapi terkendali tidak tentu aman, bukan? Karena terkendali seringkali tidak aman bagi yang tidak mau dikendalikan, bagi yang dianggap ancaman oleh yang mengendalikan. Jadi terkendali tidak tentu aman. Terkendali adalah terkendali. Dan tidak terkendali tidak tentu tidak aman. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Maka tidak terkendali oleh kita.
Tidak tentu, tidak aman. Sebab sudah pasti terkendali oleh Tuhan. Yang tidak tentu memang kita ketahui dan kita kuasai. Tetapi kita boleh merasa aman. Karena Tuhan itu mengasihi walaupun tak dapat kita kendalikan. Sudah tahu ya bahwa perasaan tidak bisa mengendalikan itu seringkali menyebabkan insecurity. Seringkali menyebabkan semacam rasa grogi karena nggak bisa mengendalikan. Tetapi saudara tahu kan bahwa sangat sedikit hal yang kita dapat kendalikan dalam hidup kita. Kita tidak mengendalikan kapan kita lahir, kita tidak mengendalikan kapan kita mati. Kita bahkan tidak mengendalikan detak jantung kita. Kita hanya punya kendali itu sangat sedikit sekali. Dan itu pun seringkali karena kita tidak memperhitungkan betapa banyak hal yang sebetulnya tidak bisa kita kendalikan faktor-faktornya ketika kita menganggap kita sedang mengendalikan. Jadi saya kira urusan mengendalikan ini tidak perlu dibingungkan, tidak perlu dicampur adukan dengan merasa aman. Walaupun keadaan tidak terkendali, tetapi kalau kita percaya yang Maha Kuasa itu adalah kasih, kita dapat merasa aman. Dan kita dengan demikian membuka diri terhadap miracle, terhadap terobosan-terobosan Tuhan yang di luar prediksi kita. Dan mukjizat-mukjizat yang dinyatakan di dalam Alkitab itu hanya bisa diakui, hanya bisa dikenali lewat iman, lewat mata yang dibukakan oleh Tuhan saja. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, created us by the God of revelation also decides the purpose of existence. It tells us that the world was purposefully made. It is not a chance result of a blind process of accidental evolutionary happenings that belief is a return to the passive resignation of the nature religions which regard the chaos as the final secret of the cosmos. Pandangan dunia evolusionistik itu bukan hal baru. Itu adalah sesuatu yang sudah lama ada, setidaknya efeknya, yaitu melihat kunci memahami alam semesta adalah kekacauan. Tapi alam semesta itu bukan kekacauan menurut cerita Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi kita sudah baca. Penciptaan adalah kemenangan Tuhan atas kekacauan. Tuhan mendirikan tatanan di atas kekacauan. Jadi aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Adalah berarti juga percaya kepada tujuan-tujuan dari keberadaan. Percaya kepada makna dari keberadaan. Percaya bahwa Anda ada di sini bukan karena kebetulan. Percaya bahwa kita semua ada karena Allah adalah kasih. Kesimpulannya, ontologi kita adalah shared ontology of love. We are loved into being, and creation is not feared or shame, all guilt tripped into order. Maksudnya, kita itu ada karena diciptakan oleh Allah yang kasih. Kita itu ada karena dikasihi. Kita itu bukan ada, ciptaan itu bukan ada dan teratur karena ditakut-takuti, karena digertak, karena dimanipulasi, karena dipermalukan, atau karena dibikin merasa bersalah, maka dia berbentuk, maka dia berada, maka dia menjadi, maka dia berjuang. Tidak. Karena dikasihi kita ada. We are loved, therefore we are. Bukan we are intimidated, therefore we are. Atau we are shamed, therefore we are. Bukan. Tetapi karena kita dikasihi. Diterima, dikasihi, dipercaya, didengarkan, diberikan ruang untuk mengada oleh Tuhan yang mengadakan segalanya. Maka ciptaan itu bukan musuh untuk dikalahkan seperti dalam pandangan orang-orang modern. Mereka melihat alam adalah lawan dari manusia.
alam harus ditaklukkan. Tidak. Alam bukan musuh, ciptaan bukan musuh untuk dikalahkan. Ciptaan bukan sesuatu untuk dieksploitasi bagi tujuan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, ciptaan juga bukan sesuatu yang lebih besar dari kita, maka kita perlu menyembahnya. Sesuatu yang transend kita, maka kita perlu menyembahnya. Tidak. Atau kita perlu takut kepadanya. Tidak. Alam adalah teater. Teater kemuliaan Tuhan. Dan apa panggilannya? Ini panggilannya. Itu memanggil kita untuk mengerjakannya, memeliharanya, mengasihinya sebagai sesama keberadaan yang berada sebagai akibat tindakan penciptaan Tuhan yang penuh kasih. Jadi respon apa yang lebih tepat bagi kita, khususnya orang-orang yang sudah ditebus di dalam Yesus, dalam menghidupi hidup kita, dalam mengelola harta Tuhan yang dititipkan di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Afrika, di Australia, di Alaska, dan dimanapun, di Brazil. Apa respon yang lebih tepat untuk kita manusia lakukan kepada orang-orang hutan, kepada penyu-penyu di laut, kepada ular, dan kepada burung, dan kepada ekosistem di hutan tropis yang makin sedikit, dan kepada sesama manusia? Apa respon yang paling tepat? Respon yang paling tepat adalah ini, saya kira. Seperti orang Reform katakan, mengucap syukur, menghidupi ucapan syukur. Karena lewat itulah kita mengatakan ya kepada Tuhan. Mengatakan ya kepada Tuhan kita yang mengadakan kita karena Dia mengasihi kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami, mendorong kami, mengarahkan kami, menggetarkan kami, menarik kami, supaya kami ini berkata ya kepadamu. Supaya kami ini boleh berespon kepada cintamu bagi kami yang sudah menyebabkan kami ada. Supaya kami boleh mentaati perintahmu untuk berada. Supaya kami ini boleh mendedikasikan segenap serat-serat dan sel-sel dalam diri kami bagi Engkau yang sudah mengasihi kami. Bagi Engkau yang sudah menciptakan kami demikian. Sehingga kami ini boleh menjadi juga bagian daripada pagelaran kemuliaan-Mu. Menjadi bagian daripada percikan kemuliaan-Mu dalam dunia. Karena Engkau menjadikan segala-galanya ini untuk itu. Engkau menjadikan segala-galanya ini untuk diri-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Kiranya kami berbagian di dalamnya dengan penuh cinta. Dengan penuh kegairahan. Dengan penuh kegembiraan. Karena kami sudah dikasihi, karena kami sudah diterima, karena kami sudah dipelihara, karena Engkaulah Allah kami. Kiranya kami berkata ya kepada Engkau, yang berkata ya kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, acara live streaming pada malam hari ini telah selesai. Jika saudara mendapatkan berkat, saudara diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan dalam link yang tertera. Terima kasih.